Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ada ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini yang kami sampaikan adalah pertemuan yang ke-13 dan tentunya nanti saya masih ada 2 lagi, 14 dan 15. Setelah itu baru saya kembalikan lagi kepada Pak Fakhrudin. Dan nanti tentunya Bapak Ibu sekalian nanti akan melaksanakan selanjutnya UAS dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk juga menyingkat waktu, kami akan memulai dari presentasi kami hari ini. Seperti biasa, saya akan melaksanakan presentasi dulu. Setelah itu saya akan tanya jawab. Namun kalau ada hal yang perlu ditanyakan di dalam saya memberikan presentasi, dipersilahkan. Kita akan memasuki tentunya ini dulu. Baik. Sudah bisa dilihat di screen-nya belum? Belum, Prof. Belum ya? Dereng, Prof. Tadi udah share screen? Mungkin masih proses, Prof. Iya, ya. Ini masih proses. Ulang lagi. Oke. Share ini. Oh. Ya, udah ya. Sampun, Prof. J. Jadi hari ini adalah pertemuan yang ke-13, tapi ini saya kecilin dulu di sini. Ini ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita pertemuan yang ke-13. Judulnya adalah analisis rekomendasi pada kebijakan publik. Ya, definisi dari analisis kebijakan publik. Penilaian dan prediksi kebijakan adalah tahap analisis kebijakan berusaha untuk menilai beberapa alternatif kebijakan dan mengambil satu atau beberapa kebijakan yang diprediksi merupakan pilihan yang terbaik, tentu menyelesaikan masalah publik tertentu, menentukan prioritas program yang direkomendasikan kepada pemerintah untuk dilakukan. Sehingga untuk menganalisis tentunya banyak kebijakan-kebijakan dan kita disesuaikan dengan program yang akan kita berikan, misalnya itu program-program dari pemerintah atau program-program dari Bapak Ibu sekalian, kebijakan apa yang paling tepat. Ini kita tentu melalui analisis kebijakan. Tahapan dalam melakukan analisis kebijakan, yang pertama tahap pengkajian persoalan. Jadi semua dilihat dulu pengkajian persoalannya seperti apa. Kemudian penetapan tujuan dan sasaran kebijakan. Tujuan dan sasaran kebijakan harus ditetapkan dulu. Seperti apa tujuannya, sasarannya seperti apa. Kemudian penyusunan model, kemudian perumusan alternatif kebijakan, kemudian penentuan kriteria pemilihan alternatif kebijakan, penilaian alternatif kebijakan, dan yang terakhir tentunya perumusan rekomendasi kebijakan. Jenis-jenis analisis rekomendasi, analisis eksperimentasi. Analisis eksperimentasi adalah upaya menciptakan alternatif-alternatif kebijakan dengan menggunakan metode eksperimen kepada kelompok sasaran yang berbeda dengan karakteristik yang sama. Jadi kalau ada karakteristik yang sama, tetapi kelompoknya berbeda, tentunya eksperimentasi ini bisa dilaksanakan dengan menentukan alternatif-alternatif kebijakan.
Kemudian metode ini juga hampir serupa dengan metode penelitian implementasi komparatif before after. Jenis-jenis analisis rekomendasi, analisis eksperimentasi, beberapa hal yang penting dilakukan dalam analisis eksperimentasi. Yang pertama kali, mengidentifikasi dengan cermat bahwa kelompok sasaran dan kelompok pembanding memiliki karakteristik yang hampir sama. Yang kedua, meyakinkan bahwa kondisi sebelum interferensi program, data dua kelompok telah didapatkan. Jadi datanya harus didapatkan dulu, baru kita juga akan bisa menggunakan. Meyakinkan bahwa kelompok pembanding, di sini pembanding itu P-nya itu tidak mendapatkan intervensi dari pihak ketiga atau program pemerintah yang lain. Jenis-jenis analisis rekomendasi, analisis komparasi. Analisis komparasi adalah menunjuk upaya mengembangkan alternatif kebijakan dengan cara membandingkan kebijakan-kebijakan yang pernah ditempuh sebelumnya. Membandingkan kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh daerah lain atau negara lain, serta membandingkan dengan kebijakan ideal dengan tujuan untuk memperkaya pengembangan alternatif kebijakan dan bahan untuk merekomendasi kebijakan terbaik demi menyelesaikan masalah publik yang serupa. Jenis-jenis analisis rekomendasi, analisis komparasi. Analisis komparasi ini setidaknya dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, komparasi kebijakan-kebijakan yang pernah ditempuh sebelumnya. Yang kedua, komparasi kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh daerah lain atau negara lain. Yang ketiga, komparasi dengan kebijakan yang ideal. Analisis dengan analisis hasil evaluasi adalah upaya mengembangkan alternatif kebijakan dengan berdasarkan pada evaluasi-evaluasi program kebijakan yang pernah dijalankan. Pembelajaran atas hasil evaluasi kebijakan program harus mulai dilakukan. Sebab selama ini menjadi keluhan para evaluator dan akademisi adalah minimnya pemanfaatan hasil evaluasi sebagai bahan masukan untuk reformulasi sebuah kebijakan atau program pemerintah. Masih dalam jenis-jenis analisis rekomendasi ada analisis sinektika. Pengembangan alternatif dengan menggunakan analisis sinektika adalah menunjuk pada upaya mengembangkan solusi masalah publik dengan pandangan perspektif baru. Proses sinektika ini dapat dilakukan dengan mengundang berbagai macam stakeholder dari berbagai macam kelas dan sudut pandang, sehingga analis kebijakan mampu mengembangkan alternatif kebijakan dari banyak perspektif. Rekomendasi kebijakan. Setelah menilai dan memprediksi kebijakan, tahap yang harus dilakukan oleh analisis kebijakan adalah merekomendasi kebijakan yang diyakini terbaik untuk dilakukan oleh pemerintah. Dalam kaitan dengan rekomendasi kebijakan, maka analisis kebijakan harus berani, lebih kreatif, lebih maju, berorientasi kepada masa depan, dan menunjukkan komitmen yang tinggi kepada publik. Seperti biasanya, setiap pelajaran saya selalu memberikan studi kasus, di mana studi kasus itu secara praktisi saya kaitkan dengan undang-undang yang memayunginya. Hari ini dan saat ini yang kami sampaikan adalah Undang-Undang Sisdiknas. Kenapa ini saya berikan? Karena kan undang-undang ini sangat juga banyak mempengaruhi daripada kampus-kampus yang seperti kampus di UNES, kampus-kampus pendidikan, itu tentunya muaranya tentunya juga selalu kepada Undang-Undang Sisdiknas.
regulasi tentang sistem pendidikan nasional. Undang-undang sistem pendidikan nasional yang pernah dimiliki Indonesia. Satu, Undang-Undang Nomor 2 tahun 89 tentang sistem pendidikan nasional atau Undang-Undang SPN. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 tentang 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Sehingga Undang-Undang Sisdiknas ini tentunya saya tidak ikut di dalam pembuatannya karena ini masih tahun 2003, sedangkan saya jadi anggota dewan itu mulai di tahun 2004. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan Undang-Undang SPN menjadi Undang-Undang Sisdiknas. Undang-Undang SPN masih bersifat sentralistik. Undang-Undang SPN masih belum bermutu, kemudian sesuai tuntutan dalam Undang-Undang Sisdiknas dibuatlah standar nasional pendidikan. Undang-Undang SPN belum mengarah pada pendidikan untuk semua. Belum mengarah pada pendidikan seumur hidup. Pendidikan belum link and match dengan dunia usaha dan dunia kerja. Ini sangat harus diperlukan. Pendidikan harus ada link and match dengan dunia kerja dan dunia usaha. Belum menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia dan berbudi luhur dan berbudi pekerti luhur. Ini sebenarnya bahasanya bahasa dewa, tapi ini dimasukkan karena ini yang ada di dalam undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Definisinya. Pasal 1 ayat 1, definisinya biasanya selalu dalam pasal 1 ayat 1. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 3, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini kata-katanya kok seolah seperti itu, ya memang bahasa dalam undang-undang itu bahasanya orang bilang seperti kayak bahasa dewa, jadi bahasanya itu sangat muluk-muluk sangat ini. Tapi memang yang ada di situ, jadi saya bacakan sesuai dengan apa adanya. Kemudian di dalam Undang-Undang Sisdiknas itu yang terpenting adalah standar nasional pendidikan. Itu adanya di dalam pasal 35 ayat 1. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar yang mempunyai kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengetahuan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Pasal 35 ayat 2. Standar nasional pendidikan merupakan bagian acuan dan dari pembiayaan saya ulang. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pembangunan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Pasal 35 ayat 3, pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaian secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Nah ini, kalau saya hilangin bisa nggak ya? Ini nggak bisa dihilangin ya? Ini talking. Ini yang talking. Nah itu. Nggak bisa. Oke. Kemudian
Kemudian sarana dan prasarana pendidikan. Pasal 45 ayat 1, setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi kepentingan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial emosional, dan kejiwaan peserta didik. Pengelolaan pendidikan, pasal 50 ayat 2. Pemerintah menentukan kebijakan nasional standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Pasal 50 ayat 3, pemerintah dan atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Kalau saya katakan di sini pemerintah berarti pemerintah pusat. Kalau pemerintah daerah itu bisa pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten kota. Pasal 50 ayat 4, pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi dengan menyelenggarakan pendidikan, pengembangan, serta pendidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah, kabupaten, kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pasal 50 ayat 5, pemerintah kabupaten kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta satuan pendidikan yang berbasis pada keunggulan lokal. Kalau sekarang sudah dirubah ya di Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu kalau untuk pendidikan atas yang megang provinsi, untuk pendidikan menengah dan dasar itu masih di kabupaten kota. Kalau di sini hanya kabupaten kota itu hanya pendidikan dasar. Kalau sekarang menengah pun juga sudah dipegang oleh pemerintah kabupaten kota. Tentunya sesuai dengan Undang-Undang 12 tahun 2012. Pasal 50 ayat 6, perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Konsep manajemen dan pengelolaan satuan pendidikan. Pasal 51 ayat 1, ini jadi konsepnya ada di pasal 51 ayat 1. Pengelolaan satuan pendidikan usia anak dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan sistem manajemen berbasis sekolah ataupun madrasah. Pasal 51 ayat 2, pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Pasal 52 ayat 1, pengelolaan satuan pendidikan non-formal dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Pasal 53 ayat 1 menyatakan bahwa semua penyelenggaraan pendidikan dan atau satuan pendidikan formal baik didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat tentunya sesuai dengan hukum pendidikan. Pasal 53 ayat 2 menyatakan bahwa badan hukum pendidikan yang dimiliki berfungsi memberikan pelayanan kepada peserta didik. Pasal 53 ayat 3 menyatakan bahwa badan hukum pendidikan harus berprinsip nirlaba dan dapat mengelola secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Pendirian satuan pendidikan, pasal 62 ayat 1, setiap satuan pendidikan formal dan non-formal yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah. Jadi seluruh pendidikan itu baik yang formal maupun non-formal harus ada izin dari pemerintah. Kalau pemerintah berarti pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Di sini ada bisa pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya. Jadi kalau untuk SLA itu adalah SLA tentunya dengan vocational knowledge yang ada di SMK itu dipegang oleh provinsi. Namun kalau yang dasar
dan menengah itu dipegang oleh kabupaten kota. Pasal 62 ayat 2, syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualitas pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dari proses pendidikan. Pasal 62 ayat 3, pemerintah atau pemerintah daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manajemen pendidikan tinggi, Stepan 1970, untuk memaksimumkan keuntungan perusahaan harus menggunakan sumber-sumber daya seefisien mungkin dan membeli bahan-bahan dengan kombinasi sesuai dengan biaya dan produktivitas dalam memperoleh barang dan jasa. Ini kalau di barang dan jasa adalah seperti ini. Paradigma baru manajemen pendidikan tinggi, yaitu tentunya visi dan misi universitas, pengembangan lembaga pendidikan, kependidikan atau LPTK, sama di UNES juga ada LPTK, pengembangan kemandirian lulusan pendidikan tinggi, pengembangan pendidikan tinggi untuk penguasaan iptek, pengembangan otonomi perguruan tinggi, pengembangan akuntabilitas perguruan tinggi. Demikian hal-hal yang saya sampaikan, dan tentunya kita kembali kepada diskusi. Ini akan stop sharingnya, akan saya itu, dan kita kembali diskusi. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian yang ingin memperdalam materi, dan apakah ada yang ditanyakan atau ingin diperdalam, ataupun juga ada pendapat lain, itu dipersilakan. Dipersilakan. Mohon pencerahan, Prof. Monggo Ibu. Argentina, Prof. Yang saya, Prof. Jadi kalau kita melihat tadi ya undang-undang segala yang sudah disampaikan oleh Prof itu banyak sekali sisi negatif dan positif yang seharusnya ini harus dilakukan kajian ulang, Prof. Seperti otonomi daerah itu dampak negatifnya juga ada, kemudian dampak positifnya juga ada. Kemudian sama dengan standar pendidikan tadi, saya melihat justru standar pendidikan ini, mohon maaf kalau persepsi saya keliru ya, Prof. Jadi standar pendidikan ini mungkin untuk pembangunan soft skill peserta didik, kemudian untuk bagaimana budaya Indonesia masih harus tercermin, dan mungkin secara spiritual ini masih sekarang ini bahkan kecenderungannya mulai menurun, Prof. Jadi kalau saya sebagai pendidik yang sudah cukup lama, jadi saya sudah menggeluti bidang pendidikan ini dari 90 gitu. Jadi saya melihat justru trennya ini semakin hari semakin kualitas itu semakin menurun gitu. Apakah ini dampak dari standar pendidikan ataukah yang lain? Kemudian termasuk juga Badan Hukum Pendidikan, Prof. Jadi untuk Badan Hukum Pendidikan ini pelaksanaannya di Indonesia ini mungkin belum bisa maksimal. Jadi sisi negatifnya saya lihat masih banyak, orientasinya bahkan ke profit oriented, sehingga mungkin tidak semua mahasiswa terutama di perguruan tinggi yang seharusnya bisa mendapatkan subsidi ini belum bisa tercover secara maksimal gitu, Prof. Mungkin mohon pencerahan, Prof. Baik. Jadi saya akan jawab satu-satu dulu, Bu, ya. Dari Ibu Arvina dulu. Jadi Ibu Arvina, apa yang saya sampaikan undang-undang baru itu adalah undang-undang di tahun 2003, Bu. Jadi 2003 berarti sekarang sudah cukup lama. Tapi memang itu saya sampaikan karena ini kan sudah merupakan dasar daripada undang-undang sistem. Nah, sisi negatif dan positif pasti banyak yang ini. Dan itu tentunya kita lihat sebagai juga kemajuan daripada pendidikan kita. Kita ketahui memang pendidikan kita juga mempunyai ketinggalan yang cukup jauh dengan negara-negara yang lain. Itu karena berbagai penyebab. Tentunya diantaranya ya standar nasional pendidikan kita mungkin yang harus kita genjot supaya lebih tinggi lagi. Terus kemudian bagaimana kurikulum diberikan. Mungkin Ibu dulu juga cukup paham pada saat 2013
saya masih menjadi Ketua Komisi 10, itu ada namanya Kurikulum 2013. Waktu itu yang membuka adalah Pak Nov sebagai Menteri. Memang pada saat dibuka sudah banyak dilema. Seolah-olah di Indonesia ini setiap ganti menteri, ganti sistem, ganti kurikulum, dan lain sebagainya. Namun kalau kita kembali lagi lihat bahwa kurikulum yang ada sekarang, sampai sekarang ini, itu juga kita tidak bisa menjawab dari tantangan zaman yang ada. Karena memang kurikulumnya masih bersifat klasik, masih yang bersifat belum memerlukan kreativitas yang tentunya bisa menimbulkan kemajuan daripada pendidikan. Namun karena ini permasalahan cukup kompleks, tentunya juga pasti dalam situasi politik, begitu 2013, 2014 ganti pemerintahan, ganti menteri, pada waktu ganti menteri dengan waktu itu masih menterinya yang sekarang jadi gubernur, Pak Anies Baswedan. Saya langsung ketemu dengan Pak Anies Baswedan. Pak Anies, ini kurikulum 2013 mau didiemin, mau dicabut, atau mau diapain? Saya bilang gitu. Ingat Pak Anies, ini kurikulum 2013 itu sudah hampir menggunakan anggaran sudah miliaran rupiah untuk menyusun kurikulumnya, untuk mencetak bukunya, dan lain sebagainya. Tidak bagus ini karena kita lihat ya satu situasi memang situasi perpolitikan waktu itu, dan juga karena permasalahan juga untuk implementasinya itu tidak semudah itu, maka ini diperlukan waktu yang cukup lama. Sehingga waktu itulah yang disampaikan kepada Pak Anies untuk memenuhi itu. Padahal kita ketahui waktu kurikulum 2013 UNES sendiri sebagai ini Bu, sebagai Center of Excellence di situ. Yang Jawa Tengah yang memegang adalah UNES. Itu ya kenapa? Karena Agus Hermanto Ketua Komisi 10 ada di situ. Sehingga memang di UNES kita jadikan Center of Excellence daripada kurikulum 2013 yang bisa memberikan kepada yang lain. Namun karena terus terang saja karena permasalahan politik itu tidak bisa terlaksana. Ya sekarang ada yang suka kalau membuat kurikulum ada yang dilihat di 2013 tetapi belum ansih seperti yang apa dilakukan di kurikulum 2013, karena kalau kurikulum di 2013 misalnya untuk pendidikan dasar, sekolah dasar misalnya Bu, itu dulu yang diperlukan itu kalau sekarang ini kan di tas gendongnya anak-anak kita ini kan ada beberapa buku, sampai dia badannya peyok itu bawa bukunya keberatan dan lain sebagainya. Kalau di kurikulum 2013 dulu hanya ada 3 buku. Jadi bukunya buku wajib itu, kemudian buku yang satu buku yang untuk pelajaran yang tambahan, dan yang satu adalah tentunya ada buku yang meliputi tentang pelajaran-pelajaran yang lain, misalnya keagamaan dan lain sebagainya. Sehingga tidak diperlukan itu. Semua dicetakkan dalam satu buku semuanya. Jadi sudah ada petunjuk bukunya. Semua orang disiapkan bukunya oleh sekolahan, disiapkan secara gratis. Jadi bukunya sudah dicetak duluan, makanya habisnya cukup tinggi, cukup ratusan miliar barangkali waktu itu untuk mencetak buku, untuk melaksanakan training dan lain sebagainya. Namun sekali lagi itu karena memang permasalahan juga ada permasalahan tersendiri, masalah politik dan lain sebagainya, itu sampai sekarang yang kurikulum 2013 juga belum terlaksana sesuai dengan ansih yang direncanakan. Nah, kemudian saya juga menyoroti dari Badan Hukum Pendidikan. Mungkin Ibu sudah tahu bahwa Badan Hukum Pendidikan itu intinya untuk membuat universitas itu lebih fleksibel, lebih dapat menentukan performanya, bisa meninggikan performanya, bisa mengelola dengan pengelolaan yang sangat profesional. Seperti kayak UNES ini sekarang sedang mengajukan namanya PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Karena sekarang kan masih BLU, Badan Layanan Umum. Kalau Badan Layanan Umum ya seperti kayak biasa. Nanti akan mengajukan PTNBH. Kalau mengajukan PTNBH, tentunya lebih dikelola secara mandiri oleh UNES. Jadi bagaimana penerimaan mahasiswa, bagaimana subsidi, bagaimana lainnya, banyak ditentukan oleh UNES. Dan juga bisa lebih banyak menguatkan
penguatan prodi-prodi yang lain. Karena UNES kan bercita-cita juga ingin mempunyai prodi pendidikan kedokteran. Dan juga kalau nggak salah pendidikan farmasi ataupun apa. Sampai saat ini kan belum. Dengan mempunyai badan layanan hukum yang tersendiri, dengan menjadi UNES menjadi PTNBH, itu akan tentunya akan dapat dilaksanakan. Dan saya juga sudah sampaikan, untuk mendirikan fakultas kedokteran, itu tidak mudah. Karena banyak persyaratannya. Kebetulan dulu undang-undang pendidikan kedokteran itu yang mengetok adalah juga saya, pada saat saya menjadi ketua komisi 10, itu harus punya rumah sakit pendidikan. Rumah sakit pendidikan bukan berarti UNES harus punya rumah sakit sendiri, tetapi bisa saja UNES bekerja sama dengan rumah sakit daerah yang lain sebagainya. Tapi kalau Ketileng itu kalau nggak salah sudah bekerja sama dengan mana, saya nggak ngerti juga. Unimus. Tapi, ya? Unimus kayaknya, Pak. Unimus apa, Bro? Ketileng itu. Unimus ya. Iya. Jadi malah sekarang kalau Unimus ya itu ya, malah sekarang sudah fakultas kedokterannya udah akreditasinya udah cukup bagus itu. Tapi ya, malah sudah mempunyai akreditasi, walaupun ya memang karena pada waktu itu dia punya link khusus juga dengan Pak Menteri, dengan pemerintahan. Saya pernah memberikan ini juga kuliah sebagai dosen tamu di sana, dan memang dia cukup memiliki kemajuan-kemajuan juga, dan memang juga banyak cita-cita yang dilaksanakan, diantaranya ya fakultas kedokteran itu. Dan kemudian subsidi-subsidi tentunya sudah ditentukan apa yang dilaksanakan. Sebenarnya Ibu Afrina, di era sekarang ini, apalagi di dalam Undang-Undang 12 tahun 2012, di mana itu adalah yang ngetok kebetulan saya sendiri, saya masih menjadi ketua komisi 10, itu undang-undang yang sangat fenomenal. Itu di situ di dalam undang-undangan ada yang ini istilahnya yang depannya itu bahwa disampaikan bahwa untuk seluruh masyarakat Indonesia tidak boleh mempunyai alasan, tidak mempunyai kemampuan di dalam finansial untuk tidak bisa melanjutkan sekolah di bangku universitas. Yang tentunya harus disertai niat dan juga kepandaian-kepandaian tersebut. Maka pada waktu itu diluncurlah namanya bidik misi. Bidik misi ini memang lebih dikhususkan kepada orang-orang yang kurang mampu. Dalam hal ini yang sudah ada dalam kategori yang tentunya rakyat yang di situ rakyat yang miskin. Nanti ada surveinya. Kalau di UNES itu pelaksanaan cukup bagus, Bu. Yang survei itu malah dari mahasiswa-mahasiswa UNES di situ, semuanya dikoordinasikan, tentunya ada nanti controllingnya juga dari UNES yang untuk melaksanakan bidik misi. Dan pada saat bidik misi dulu diluncurkan, itu Ibu, UNES adalah yang mempunyai program bidik misi yang terbesar di seluruh Indonesia. Ini sebentar saya ini baterainya low, jadi saya cas dulu. Jadi UNES adalah mempunyai jumlah program bidik misi yang terbesar di Indonesia. Dan pengelolaan juga cukup baik di UNES. Bidik misi di UNES saya dulu pernah, mungkin hasilnya Ibu juga udah dengar. Dulu ada anak yang Rani, anaknya tukang beca. Rani Pak. Dapat bidik misi, kemudian lulus dengan cum laude, yang akhirnya dibiayai lagi oleh pemerintah, ngambil S2 di Inggris, dan kemudian dia juga ternyata juga cum laude juga, dia hanya 1 tahun mengambil S2, kemudian dia ambil sekolah di S3, S3-nya saya agak lupa, kalau di Amerika atau di Jerman saya nggak ngerti. Tapi yang jelas, dia sekarang juga menjadi dosen di UNES. Dan itu adalah merupakan pionir yang kita menjadi contoh
Ya kebetulan saya jadi politisi, wah itu videonya lengkap itu. Kalau Bapak Ibu saya setelin, itu kalau orang Jawa bisa berbes milih itu Bu. Pada saat dia di wisuda, bapaknya datang bawa becaknya, wah itu bisa berbes milih itu. Dan karena saya politisi itu saya gede-gede, itu saya sebarin di seluruh Indonesia. Kalau saya pas kampanye, saya pas apa, saya tunjukin ini. Ini UNES bisa seperti ini. Dari anak tukang becak bisa sampai S3. Itu menandakan bahwa Undang-Undang 12 tahun 2012 betul-betul efektif. Karena bisa membiayai orang yang tidak mempunyai berkemampuan di bidang ekonomi, tapi bisa sampai lulus S3. Yang penting ada keniatan dan tentunya ada prestasi. Ini adalah mengenai subsidi. Jadi apalagi sekarang ini yang subsidi masalah itu kan cukup banyak. Untuk beasiswa juga cukup banyak. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang di sini pun saya yakini juga banyak juga yang mendapatkan beasiswa S3. Nah itu pun juga pasti banyak sih enggak, mungkin ada lah ya. Itu makanya itu adalah semuanya hasil daripada Undang-Undang 2012 tahun 2012, Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Pada saat kita rancang, memang saya bersama dengan waktu itu Pak Agus ini, kalau anggaran kita cukup banyak, kalau kita tidak punya strategi yang ini, kita di dalam mengelola anggaran ini nanti bisa habisnya agak muspro. Terus gimana? Waktu itu kalau nggak salah dari APBN diambil 10 triliun, kemudian ada deposit. Lah bunganya ini yang sekarang digunakan untuk LPDP. Tapi karena ini bersifatnya keuangan, sekarang LPDP itu yang mengelola adalah Kementerian Keuangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mau mengambil jenjang apa saja, mulai dari S3, bahkan mungkin kalau sekarang kan ada pendidikan pasca doktoral itu juga ada, ataupun pendidikan yang lain, ataupun barangkali guru besar, itu saya coba dilihat di LPDP. LPDP itu memberikan suatu biaya pendidikan ataupun bantuan biaya pendidikan yang cukup fantastis, dan itu memang pada saat itu adalah hasil daripada Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Demikian Ibu Afrina, selanjutnya kami persilakan yang lain apabila ingin memperdalam daripada materi tersebut. Silakan. Ya, Prof, mohon izin bertanya. Monggo, Bu Farida. Kaitannya dengan ini ya, Prof, kalau tadi anggaran dan sebagainya itu berkaitan dengan strategi. Nah, sekarang kalau yang kita alami di sekolah ini, Prof, yang harus kita tentukan itu adalah strateginya dulu, atau kita melihat banyaknya anggaran yang akan kita terima itu, Prof. Jadi untuk menentukan kebijakan itu supaya tidak salah arah, ya, itu kan biasanya kita menggunakan hanya SWOT analisis, itu pun belum bisa secara detail. Nah ini kalau kaitannya dengan kebijakan mulai yang berlaku dari grassroots seperti ini, dari bawah, itu kita lihat patokannya itu angka kasar dulu. Di layar saya agak ini. Ini sebentar Bu, di layar saya kok agak ini nih. Zoom-nya hilang ini, sebentar saya cari dulu. Halo, Chief Prof? Ya, silakan. Jadi ini Prof, intinya bagaimana kita menentukan sebuah strategi untuk membuat kebijakan itu, apakah kita memang harus melihat, kalau sekarang kan sekolah gratis, guys, jadi angka kasar yang akan kita terima itu, kemudian nanti itu sebagai dasar untuk menentukan strategi kalau kaitannya dengan keuangan, dan juga kita melihat tentu saja dasar hukum di atasnya. Nah ini yang paling efektif itu yang bagaimana, Prof? Oke, hanya itu Bu, strategi ya. Jadi tentunya strategi apa yang harus dilihat? Karena memang semua kan dilihat daripada keadaannya Bu ya. Jadi seperti kayak tadi tempatnya Ibu di SMK, gedungnya sudah nggak karu-karuan, sudah mengkhawatirkan, nanti bisa-bisa nanti malah kalau hujannya deras bisa bocor, bahkan bisa
ini rubuh dan lain sebagainya. Jadi strategi yang di ini sekarang Ibu ya harus pertama kali memperkuat gedungnya dulu. Gedungnya caranya gimana? Yaitu Ibu bisa mengambil namanya, mau ngambil dari mana? Kalau ke pemerintah daerah, kabupaten kota, tentunya ke kepala dinas pendidikan. Tapi biasanya kepala dinas, wah di sini nggak ada anggaran. Nanti ke kepala dinas provinsi, kepala dinas nggak bisa. Yang terakhir ya Ibu ke kementerian. Itu kementerian ada juga namanya program rehab rehab sekolahan. Itu saya dulu juga sering menyampaikan kalau di Jatirunggo itu yang saya bangun itu malah jalan, Bu. Yang sekolahan saya dulu pernah juga bangun, tapi yang lebih banyak saya di Gebukan. Tapi kalau di Jatirunggo memang saya nggak, karena dulu belum melihat parahnya SMK itu, jadi saya nggak ini. Tapi Ibu nanti bisa menghubungi misalnya anggota dewan yang di sana, kan masih banyak yang teman saya yang dari Nasdem itu juga ada. Kalau yang dari PDIP kan kemarin ada yang kena KPK, itu ya jangan dihubungi. Yang kena Pak Juliari itu kan juga. Nah, tapi kalau yang lain kan masih banyak, bisa dihubungin. Minta program itu, program dari pendidikan dan kebudayaan, namanya rehab sekolahan. Itu ada, nanti biayanya juga ada, nanti semuanya Ibu terima saja, semuanya, soalnya nanti kontrolnya juga ada. Misalnya Ibu tidak dikasih duit saja, itu biasanya nanti juga harus dikontrol daripada pelaksanaannya dan lain sebagainya. Tapi itulah yang harus diperlukan. Kalau itu sudah ada, mungkin strategi kedua, Ibu melihat bagaimana kurikulum, terus sekarang bagaimana pembelajaran. Kalau sekarang ini pembelajaran mungkin masih pakai daring terus. Apakah daring ini akan bisa membantu semuanya? Tapi kan ada rencana juga nanti akan bisa tatap muka dan lain sebagainya. Strategi-strategi itu tentunya harus kita lakukan. Tapi sebelumnya tentunya harus kita tadi analisis kebijakan, Bu. Analisis kebijakan harus kita lihat. Kebijakan yang lama ada sekarang gimana? Kebijakan yang sekarang berjalan gimana? Kebijakan yang Ibu inginkan seperti apa? Itulah yang harus kita lakukan daripada strategi-strategi. Yang jelas kalau masalah ruang keuangan, ya tentunya Ibu tidak mungkin untuk mencari sendiri. Karena kan ini keuangan cukup besar dan dipergunakan untuk publik. Ya tentunya harus diambil dari keuangan publik. Keuangan publik siapa? Bisa dari provinsi, bisa dari kabupaten kota, bisa juga dari pemerintah pusat. Ini adalah hal-hal yang harus dilakukan. Kecuali itu juga controlling daripada mungkin hubungan Ibu dengan orang-orang tua, dengan yang lain. Bagaimana caranya ini untuk membuat sinergi supaya SMK di Prenghapus bisa menjadi jauh lebih maju. Terus Ibu juga mencari link and match dengan dunia usaha di sana. Di Prenghapus kan banyak pabrik-pabrik tekstil, pabrik-pabrik yang lain sebagainya. Sedangkan Ibu kan ada tata boga, ada tata busana, dan lain sebagainya. Ya barangkali bisa bekerja dengan itu. Karena kan di situ juga pasti ada produknya. Nah, bisa juga diketemukan dengan pihak manajemen dan lain sebagainya. Sehingga link and match antara sekolahan dengan itu bisa terjadi. Kecuali itu juga nanti apabila tamatan daripada situ, tentunya pabrik-pabrik juga bisa memberikan kesempatan bagi tamatan SMK yang ingin melaksanakan bekerja di sini, paling tidak pada saat kerja praktek bisa menggunakan link and match dari dunia usaha di sekitar di Prenghapus tersebut. Demikian Bu Farida. Iya Prof, matur suwun. Nanging gini Prof, ini kalau tadi melihat kebijakan ya, kan ada kebijakan itu jika tanah, nun sewu kalau ini mungkin nanti akan berkesan curhat, tanah yang digunakan sekolah itu masih tanah bengkok, maka di beberapa hal kaitannya dengan bantuan dan sebagainya itu kita tidak bisa menerima bantuan karena status tanah. Oleh karena itu beberapa kali saya hanya mengandalkan link and match, bahkan pembuatan taman dan sebagainya itu saya mengandalkan industri gitu Prof. Jadi mungkin mohon maaf ya Prof, kebijakan yang ada di atas itu kadang menghalangi kita, bukan menghalangi secara ini ya, tapi membuat kita itu untuk bergeraknya. Kamu tuh udah nggak bisa, kamu udah dihalangi satu kebijakan yang ini itu di luar kuasa kami ya. Jadi saya sering bilang,
kalau ini menjadi hambatan untuk sekolah kami mendapatkan ini itu, bagaimana kami bisa berkembang? Sementara kalau untuk pembebasan tanah ini di luar kuasa kami, apalagi sekarang sekolah gratis, itu Prof. Salah satu contohnya tadi yang kebijakan di atas itu membuat kita kadang mau bergerak itu akhirnya tidak bisa, itu salah satunya itu Prof. Jadi gini Bu, masalah tanah itu bisa saja dibicarakan, terutama dengan bupati kepala daerah melalui kepala dinasnya, dan terakhir dengan penguasa di situ, dengan lurahnya. Mungkin Ibu tahu ada namanya pasar di Balongsari yang di Perengapus itu Bu, itu yang bikin saya Bu. Pasar tradisional, ada pasar di desa Balongsari itu yang mau Kenduwet. Oh, yang Kenduwet, di kanan itu Kenduwet. Nah, itu di sana. Itu kan tanahnya tanah bengkok. Nah, pada saat itu kalau tanah bengkok nanti pemerintah pusat membangun kan ada juga permasalahan. Itu akhirnya bengkoknya ditukar dengan tanah lain. Tanah itu yang diberikan untuk pembangunan pasar. Dan itu juga yang mengupayakan tentunya lurahnya dan lain sebagainya. Sehingga kalau untuk masalah tanah ini, Ibu yang perlu dihubungi adalah pejabat-pejabat publiknya. Mulai dari bupati, kepala dinas, lurah, camat, dan lain sebagainya, supaya mengupayakan tanah ini menjadi tanah milik SMK tersebut. Sedangkan tanah bengkok kan itu bisa ditukar dengan wilayah-wilayah lain. Bahkan apalagi kalau nanti, saya nggak tahu kalau Jatilunggo itu masih lurah atau sudah kepala desa. Kalau sudah kepala desa kan bukan berupa bengkok lagi, sudah nanti sudah gaji dari pemerintah dan lain sebagainya. Tapi ini ada aturannya semuanya. Jadi apakah bisa bengkok itu ditukar? Itu bisa, karena buktinya yang di pasar di Balongsari itu bisa dilaksanakan. Itu Bu Farida. Ya Prof, matur suwun. Kami sudah melakukan itu juga dan tetap minta tukar guling itu ya Prof. Dan itu yang kami nggak bisa dan akhirnya setelah SMA SMK diambil alih provinsi ini, kabupaten juga ini menyerahkannya ke provinsi. Tapi kami akan coba strategi-strategi itu Prof. Matur suwun. Gak apa-apa Bu, Ibu ke provinsi aja, ke kepala dinas provinsi. Karena memang sekarang untuk SMK itu kan di bawah provinsi. Nanti biar provinsi yang mengupayakan. Tapi status tanahnya ini harus clear dulu Bu. Nanti kalau enggak itu akan ke sana kemari mentok terus. Jadi sehingga tanahnya itu dibikin clear dulu. Kan ini kan permasalahan hanya kantong kiri kantong kanan aja kan Bu. Nah itu yang sulit Prof, kantong kiri kanannya itu. Enggak, maksudnya kan sebenarnya sama ya kan, juga kan milik pemerintah, milik desa, milik itu, cuma adanya di kantong kiri sama di kantong kanan. Kan bisa saja yang di kantong kanan ditukar kantong kiri dan lain sebagainya. Nanti ini dibantu kan sama Prof Agus nanti. Justru yang mudah itu ada. Tinggal kita bagaimana mengupayakan dan juga keseriusan daripada kepala daerahnya. Nanti mulai dengan lurahnya terus diajak diskusi, karena kan kalau nanti Jatilunggo maju karena SMK kan Pak Lurah juga punya reputasi yang tersendiri. Nah, monggo ini diusahakan. Sekarang yang bisa bantu adalah provinsi. Kita juga minta tolong ke provinsi, Ibu ke kepala dinas provinsi. Kalau bisa ngadep Pak Ganjar lebih bagus. Karena apa? Pak Ganjar kan sekarang sedang banyak sosialisasi. Wah, kalau Ibu datang sekali dia. Betul. Jadi kita mengambil momen-momen politik ini bukan kok berarti Ibu mau ngapain, tapi kan politik tidak ada salahnya. Saya minta diantar ya Prof. Ini kan yang milik Ganjar kan banyak di Jatilunggo. Oh, tak antar kok, salah. Klausul 9.3 terkait dengan tujuan manajemen. Tak tuntun momen-momen itu Prof akhirnya yang saya dapatkan ini. Politik dikit nggak apa-apa. Ini agenda wajib yang dilaksanakan oleh standar. Jadi nggak usah takut ya. Dilakukan setiap tahun karena memang sesuai informasi yang kami dapatkan. Dengan anugerah Prof. Monggo Pak Anugrah. Mohon izin. Ini Prof cuma mohon pendapat dengan apa yang dengan sampaikan. Ini sehubungan dengan saya sekarang di Kementerian Perhubungan Prof. Di mana perhubungan itu kan punya banyak KL untuk banyak sekolah yang sekarang ini berbicara tentang vokasi KL. Sementara
di undang-undang itu menyebutkan setiap KL itu hanya untuk KL itu sendiri, Prof. Maksudnya lulusan dari KL itu untuk memenuhi kebutuhan dari itu sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan itu sementara ada beberapa sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah di Kemendikbud ya sementara ini belum mampu memenuhi kebutuhan di pangsa pasar. Contohnya kami kan di laut, Prof. Di pelayaran. Pelayaran itu kan kita punya ribuan kapal yang belum dipenuhi oleh Kementerian Dikbud itu sendiri. Nah, sementara kebijakan menurut Undang-Undang 20, KL itu hanya bisa memenuhi kebutuhan sekolah itu didirikan hanya untuk memenuhi yang ada di KL tersebut. Kebijakan seperti ini menurut Prof bagaimana? Mohon izin. Terima kasih, Prof. Baik, Pak Anugrah. Ini mengingatkan saya kepada Polimaren. Maka alangkah pentingnya suatu KL itu tidak mempunyai egosentris. Jadi kalau dia mempunyai sekolah pelayaran, ya sebaiknya sekolah pelayaran itu untuk siapa saja, untuk KL mana saja, dan caranya gimana? Kalau duitnya dikelola dari KL tersebut terbatas. Salah satunya adalah diserahkan kepada Kemendikbud, seperti Polimaren. Polimaren itu adalah dulu hanya badan diklat, Pak. Badan diklatnya dari Kementerian Kelautan. Tapi dia yang dihasilkan kan tentunya untuk menjawab kebutuhan daripada awak kapal yang di luar negeri. Dulu kan ada masih Vansdam, Noordam, itu kan sangat minta terus. Sampai hari ini pun sama Polimaren juga masih minta terus. Nah, itu kan nggak mungkin terpenuhi. Maka untuk itu saya bilang, bagaimana kalau KL ini harus menghilangkan egosentrisnya? Itu dilepas saja, diserahkan kepada Kemendikbud dan dijadikan negeri. Akhirnya sekarang di Semarang punya Politeknik Maritim yang negeri adalah di Polimaren tersebut. Nah, tetapi saya melihat pengelolaan di Polimaren ini juga masih belum maksimal, Pak. Nah, Bapak ini nantinya sebagai tamatan daripada MAPEN dari UNES, saya ingin Bapak ambil bagian masalah ini. Bagaimana Polimaren ini betul-betul dikuatkan betul-betul. Sekarang sudah cukup bagus. Dalam artian banyak pesanan-pesanan, itu mahasiswanya masih baru tingkat 2 aja daripada dipesan oleh kapal-kapal asing. Nah, ini lebih banyak berkiprah lagi. Dan menurut saya, Polimaren masih berada di situ. Kenapa? Karena dia negeri. Negeri di bawah Kemendikbud mempunyai anggaran dan lain sebagainya. Tinggal bagaimana pengajuan program, mengikuti bagaimana arus politik yang lainnya, misalnya harus mengajukan lewat anggota dewan, harus ini, ya semua kita harus leluasa. Atau kegunaannya bukan untuk politik, kegunaan untuk kemajuan daripada vokasi di Jawa Tengah. Karena vokasi di Jawa Tengah adalah vokasi yang tertinggi, Pak. Maka untuk itu harus juga dikuatkan. Sehingga Polimaren yang ada tidak hanya menghasilkan D3 sampai D2, D3 saja, Pak. Harus bisa sampai S1, S2, bahkan S3. Dan kesempatan ini tidak pernah diambil oleh Polimaren. Padahal kesempatan ini, sekarang yang Politeknik Negeri untuk maritim kan jarang, Pak, adanya. Dalam ini ya di Jakarta ada, tapi di Semarang kan ya ada yang dari sekolah tinggi ilmu pelayaran. Tapi kan juga sangat terbatas dan sangat mahasiswa juga tidak mungkin barangkali juga sangat terbatas. Jadi Pak, message saya, Bapak nanti setelah ini mungkin berhubungan dengan Polimaren, yang setahu saya itu direkturnya ibu-ibu masih, dan saya melihat belum dikelola betul-betul seprofesional yang saya inginkan dulu. Karena saya memang dulu yang punya ide itu dialihkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai anggaran yang cukup tinggi, makanya sampai beli mock-up sekarang kan Pak itu. Ada mock-up-nya, terus asramanya sekarang sudah bikin asrama.
itu tidak hanya berhenti sampai di situ, Bu. Pak, harus diciptakan ada S1 polimaren, S2 polimaren, bahkan S3 polimaren. Caranya gimana? Bisa bekerja sama dengan UNES, bekerjasama dengan Undip, bekerjasama dengan UGM, kan bisa-bisa saja. Tinggal bagaimana kiprah daripada manajemen itu untuk mengatur ini semuanya. Sehingga jalur chance-nya itu, saya terbuka saja Pak. Bapak melalui polimaren ini kalau diperkuat, cukup hebat. Barangkali bisa saja si ibu ini, direktur ini, karena dulu mungkin masih dari orang perhubungan, masih punya egosentris. Nanti barangkali diberikan pemaparan yang kita nggak perlu egosentris kok. Kita boleh punya siapa saja. Dituliskan apa tindakan yang penting tindakan corrective action atau apa namanya perencanaan. Jadi yang penting itu semuanya bisa terlaksana dengan baik gitu. Jadi Pak Anugrah, kalau Bapak ini saya lihat pas karena saya teringat masalah polimaren. Polimaren ini belum dikelola secara maksimal menurut saya. Dan ini bisa ditingkatkan. Karena apa? Dia statusnya udah negeri, di bawah Kemendikbud, anggarannya juga cukup disiapkan. Bagaimana cuma caranya anggaran itu bisa sampai di polimaren. Tentunya bisa harus mengajukan program dan lain sebagainya. Sehingga ini bisa menggugah inspirasi daripada Bapak tadi. Ini kan masih dalam rangka tentunya karena Bapak juga masih di Kementerian Perhubungan, tidak bisa bahwa ini merupakan kekuasaan kewenangan daripada Kementerian Perhubungan. Ya tidak, ya memang ada kewenangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi kan lebih kemajuan daripada polimaren. Coba saya titip pesan Pak, polimaren diperbaiki dan saya yakin bisa sangat baik. Atau di area siap Bapak. Tapi satu Pak, mohon maaf Prof. Sebenarnya dari sejarah polimaren itu sendiri saya paham betul Prof, karena salah satu yang approve untuk dia approving untuk kan ada 2 sertifikat, satu sertifikat dari Dignas, kemudian satu sertifikat untuk kompetensinya. Kompetensi untuk memenuhi dia menjadi bisa untuk di dunia maritimnya. Itu adalah di Kementerian Perhubungan karena stakeholder-nya adalah Kementerian Perhubungan. Itu salah satunya dulu saya juga ikut di situ untuk approving. Yang menjadikan permasalahan dulu adalah polimeren dulu sebelum didirikan itu adalah untuk membantu SMK-SMK yang ada di seputaran, kalau nggak salah dulu Bro, itu adalah dana itu diperuntukkan untuk membantu di seputaran Jawa Tengah dan sekitarnya. Jadi dulu ada SMK-SMK yang tidak bisa memenuhi approval dari Kementerian Perhubungan karena di Kementerian Perhubungan dengan IMO regulation-nya sehingga seharusnya seluruh sekolah-sekolah dari SMK-SMK itu tertopang oleh balai yang sekarang menjadi polimeren ini. Sehingga SMK-SMK ini, sekolah-sekolahnya bisa terbantu untuk bisa approval dari dari Kementerian Perhubungan. Mungkin itu Prof. Tapi saya yakin polimeren lebih bagus dan saya melihat sudah S1-nya itu sebenarnya sudah kerjasama dengan Jerman kalau nggak salah Prof. Untuk S1-nya di polimerin. Namun yang menjadi pertanyaan, menjadikan kondisi adalah bagaimana ketika polimerin ini bisa berkembang satu dengan yang lainnya. Siap Prof untuk menindaklanjuti. Terima kasih Prof. Baik, saya tambahkan Pak Anugrah. Jadi polimerin tidak boleh hanya sekedar menjadi mediasi untuk daripada tamatan-tamatan SMK tadi untuk bisa menjadi awak kapal. Nggak boleh itu dong. Polimaren harus menyiapkan knowledge daripada bisa strata S1, S2, S3 untuk memenuhi kebutuhan daripada pelayaran dunia, bukan hanya pelayaran barangkali pertama kali pelayaran nasional dulu. Tapi harus visinya ke arah sana, Pak. Kalau hanya sebagai mediasi daripada untuk memperoleh sertifikasi tadi, rasanya
terlalu terlalu kecil bagi saya. Cita-cita itu untuk arah situ. Polimaren harus bisa menyiapkan tenaga-tenaga master, tenaga-tenaga doktoral untuk pelayaran seluruh dunia. Dari Kepala Bagian Administrasi. Dan kalau itu sudah rasanya yang tadi masalah mediasi itu bisa menjadi bagian kecil daripada masalah roadmap daripada Polimaren. Tapi roadmap besarnya adalah Polimaren harus menyiapkan tenaga-tenaga master maupun tenaga doktoral di dalam maritim untuk kebutuhan dalam negeri maupun internasional. Karena sekarang ini saya tahu internasional udah banyak yang pesan dengan Polimaren, gitu loh. Sehingga itu haruslah yang harus dipenuhi. Kalau sekarang skalanya masih hanya mengakreditasi daripada SMK-SMK yang ada, menurut saya itu malah masih dalam skala yang terlalu kecil daripada cita-cita kami dulu. Saya dan Pak Nuh itu belum cita-cita bagaimana di Semarang ini nantinya ada doktoral maritim jebolan Polimaren yang bisa berkiprah di dalam pelayaran dunia. Itu cita-cita kita Pak kalau dulu. Jadi sehingga barangkali nanti berbicara dengan direktur, dengan di perhubungan juga, mohon visionnya itu sedikit agak ditinggikan lagi. Jadi Polimaren menjadi center of excellence dari maritim yang dapat menyiapkan barangkali tenaga master maupun doktoral, karena sekarang yang ada kan baru yang di Jawa Timur, di Surabaya Pak. Nah, nantinya di Semarang harus bisa seperti kayak yang di Surabaya tersebut. Mungkin itu Pak Anugrah. Mohon maaf saya sedikit agak jahil ya, agak nyentil seperti itu. Tapi rasanya cita-cita kita dulu seperti itu Pak. Baik Pak Anugrah. Selanjutnya yang lain. Izin. Monggo. Monggo Ibu. Monggo. Iya, dengan Yuli, Prof. Iya, monggo Bu Yuli. Saya dengar untuk sekarang ini ya, Prof ya. Jadi kalau misalkan seperti tadi yang disampaikan Bu Farida mau relokasi pembangunan di sekolah aja susah gitu ya, Prof ya. Katanya kok sekarang untuk pembangunan di lembaga, misalkan sekolah itu sudah ditangani sama Kementerian Bina Marga. Jadi Kementerian PUPR. Jadi sekolah itu kalau mengajukan mau dana besar untuk rehabilitasi sekolah itu mengajukan proposalnya ke sana, Prof. Jadi kalau kita ke sekolah itu enggak Dinas Pendidikan, tapi Dinas Bina Marga. Atau di Kementerian PUPR seperti itu. Jadi dana yang dari situ tuh dananya besar-besar dan cukup untuk relokasi bangunan gitu. Itu gimana Prof? Benar apa enggak ya Prof ya? Terima kasih. Baik Ibu Yuli. Bisa juga benar karena kan ya saya tidak di pemerintahan ya dan saya tidak di DPR dan sekarang ini saya tidak di DPR. Bisa juga benar adanya karena pada saat menjadi ketua komisi 10 bahkan mulai jadi ketua komisi 10 bahkan menjadi wakil ketua DPR, saya pernah mengambil dana dari PUPR yaitu namanya Rusunawa, rumah susun Rusunawa, itu untuk yang saya bangun di Gebukan itu untuk SMK perawat, SMK kesehatan yang saya bangun di Gebukan, itu pun Rusunawa itu dananya saya dapat dari PUPR 6 miliar gitu. Jadi dibangun lantai 4 dan di situ untuk asrama, untuk ini ya namanya Rusunawa, rumah susun itu, dan itu diperuntukkan untuk karena di sana kan basicnya pondok pesantren tadinya Bu, di Gebukan itu. Gebukan itu Ungaran naik lagi di Bu. Sebelum ke Prenggabus itu lewat Gebukan namanya. Gebukan itu ada belok kanan. Dulu itu PTP-nya sama dengan PTP Jaturunggo. PTP Gebukan sama PTP Jaturunggo itu jadi satu. Jadi sehingga itu ada di sana. Memang ada dana yang cukup besar yang saya pernah ambil dari PUPR, yaitu pada saat saya mengajukan Rusunawa. Dan itu pun juga kecuali di Gebukan, saya juga mengajukan untuk pondok pesantren yang salah satu di dekat Bandungan situ. Itu juga untuk Rusunawa juga ada. Sehingga bisa saja untuk pembangunan itu melalui PUPR, karena kalau dilihatnya kan PUPR juga menangani tentang bangunan dan lain sebagainya.
Sehingga informasi kepada Bu Farida itu tadi ada sedikit informasi, ada bocoran informasi bahwa bisa saja untuk realokasi untuk pembangunan gedung, bisa saja melalui PUPR, itu bisa saja dicoba. Tapi yang saya pernah lakukan itu pembangunan rusunawa itu dengan PUPR. Kalau pembangunan sekolahannya, saya dulu menggunakan rehab sekolahan itu, rehab ruangan namanya, rehab ruangan itu dari Kementerian Pendidikan Nasional, tapi rusunawanya saya ambil dari PUPR. Itu bisa saja, Ibu. Ya, Prof. Soalnya sudah ada yang actionnya, Prof. Jadi ada SD di beberapa kecamatan di Kabupaten Pati, itu saya dari Pati, Prof. Itu sudah ada dapat bantuan bangunan dari PUPR. Itu baru tingkat SD itu sudah dapat miliaran. Jadi mereka PUPR itu katanya ada program untuk sekolah-sekolah memang gitu. Jadi, tapi yang SMA belum, Bro. Tapi ya bisa saja, Bu. SMA ada kan kita belum ini ya. Programnya mungkin nanti melalui dinasnya, Ibu bisa tanyakan, Bu Farida bisa ditanyakan, ada informasi baru. Jadi anggaran itu kecuali dari Kemendikbud, ada dari PUPR. Tapi kalau dari PUPR yang saya pernah ngambil, saya sendiri pribadi pernah ngambil, itu adalah untuk rusunawa. Rusunawa juga gunanya untuk sekolahan, karena untuk asrama kan itu. Sehingga merupakan angin segar juga kalau memang nanti PUPR membangun sekolahan. Kan yang penting Bu Farida kan ada sekolahan yang bagus kan, nggak perlu siapa yang bangun kan. Iya, Prof. Betul. Coba saya langsung buka ini, Prof, di PUPR-nya. Baik, monggo. Matur suwun, Bu Yuli. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Bu Yuli. Baik, yang lain. Izin bertanya, Prof. Monggo Ibu Farida juga ya. Ini Bertuti, Prof. Oh, iya, monggo Ibu. Oh, monggo Artuti, Ibu Artuti. Tadi di slide telah disampaikan oleh Prof. Agus bahwasannya tadi kasus sistem pendidikan nasional. Ini studi kasus di lapangan itu banyak banget ya. Terutama ini yang kami soroti adalah terkait dengan peserta didik, yang mana guru di dalam membimbing atau mengajar peserta didik itu mengalami kedilematisan. Artinya di sini penerapan reward dan punishment terhadap anak didik di zaman sekarang ini itu mengalami kebingungan. Artinya seperti ini, Prof. Bahwasannya misalkan peserta didik itu diberikan punishment, padahal punishment-nya itu ya tujuannya untuk memberikan nasihat-nasihat gitu. Kalau zaman dahulu itu diberikan punishment tidak apa-apa gitu ya. Saya ingat sendiri itu kelas 3 diajarin perkalian, suruh maju diberikan punishment gitu, tidak masalah. Artinya di sini kami mengalami semangat untuk belajar gitu. Tapi kalau sekarang anak didik itu diberikan punishment itu malah terjadi suatu kasus gitu. Bahkan guru itu ini ya diajukan di tingkat pengadilan. Nah, ini kebijakannya pripun ya, Prof? Jadi baik Bu Artuti. Jadi begini, memang lain dulu lain sekarang. Jadi kalau dulu kan belum ada undang-undang Sisdiknas, ada lagi nanti undang-undang guru dan dosen juga ada, Bu ya. Kalau punya dari Sisdiknas itu untuk memberikan punishment, memang kita harus melihat dari banyak sisi. Karena kan sekarang ada HAM, ada juga perlindungan dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan sebagainya. Memang kalau zaman dulu, Bu, itu bisa saja. Saya tuh lagi kecil ya sering
masa dipukul sama garisan masih sering. Tapi kalau sekarang dipukul sama garisan, gurunya bisa dipanggil polisi. Memang salurannya seperti itu. Sekarang ada seperti itu. Apalagi ada undang-undang perlindungan anak, ada undang-undang guru dan dosen dan lain sebagainya juga diatur. Sehingga memang mengajar sekarang berbeda. Maka untuk itu sekarang tenaga pendidik sekarang kan sampai ibu juga sekarang ambil S3 karena juga mengikuti perkembangan zaman, Bu. Kalau dulu kan kita tidak perlu banyak mempertimbangkan undang-undang yang ada. Sekarang harus ada undang-undang perlindungan anak, undang-undang Sisdiknas, undang-undang guru dan dosen, semua harus kita lihat. Dan yang memang memberikan punishment yang seperti itu sekarang itu tidak diperkenankan. Tentunya bisa dengan cara lain yang diperkenankan dengan undang-undang seperti apa, di situ juga pasti akan tertera. Misalnya dengan cara apa, menulis sekian lembar, atau membuat PR, membuat pekerjaan-pekerjaan yang lain. Memang sekali lagi ini adalah merupakan kemajuan zaman itu kan tidak hanya kemajuan daripada ini, ada juga ekses-ekses yang barangkali kurang enak di kita. Tapi barangkali juga ada hal yang lain. Ini memang sesuatu hal yang dulu tidak pernah ada, yang sekarang ini sering. Bahkan kita sering melihat ada guru yang sampai dituntut di pengadilan dan lain sebagainya, bahkan di pengadilan bisa kalah dan lain sebagainya. Ini memang harus kita mempunyai kehati-hatian. Nah, kehati-hatian khususnya bagi ibu sekalian kan sekarang ini sedang juga sudah menempuh jenjang serta S3, ini kehati-hatian ini makin bertambah lagi. Dulu kalau itu ibu tidak banyak mempertimbangkan, sekarang dengan adanya ketemu dengan Pak Agus, ada undang-undang Sisdiknas, ada undang-undang guru dan dosen, ada undang-undang perlindungan anak, ada undang-undang HAM dan lain sebagainya. Semuanya bisa dikaitkan ke arah situ. Sehingga apa hal-hal yang dilakukan, boleh dilakukan, kita harus betul-betul mengkaji dengan tepat apa yang di dalam undang-undang tersebut diadakan. Demikian Bu Marida. Bu Hartuti. Nggih, Prof. Matur suwun nggih. Nggih, matur nuwun. Mana? Cukup kayaknya? Masih ada lagi? Prof, mungkin ini saya agak berbeda nyoroti, Prof. Nggih, monggo. Dalam arti ini tadi terkait dengan studi kasus untuk perubahan undang-undang ini, Prof, ya. Kalau dulu di Undang-Undang 289 waktu Undang-Undang SPN itu, Prof, ya. Dan berubah menjadi Undang-Undang Sisdiknas 23/2003. Nah, itu di SPN saya lihat tadi di contoh Prof itu memang nampaknya masih ada beberapa kekurangan, Prof, ya. Ada beberapa kekurangan dan saya lihat justru kekurangan itu kemudian dipenuhi di Undang-Undang Sisdiknas 23/2003. Namun kemudian ini, Prof, saya kan mengamati untuk yang PJPI itu, Prof, ya, Peta Jalan Pendidikan Indonesia, yang itu kabarnya itu juga akan menjadi patokan adanya perubahan atau amandemen di Undang-Undang 23/2003, Prof. Nah, kalau saya lihat itu di Undang-Undang 23/2003, Undang-Undang Sisdiknas ini lebih bagus dari SPN. Artinya ini beberapa poin ada mengatur tentang definisi pendidikan juga saya kira sudah bagus, Prof. Ada tentang spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian dan seterusnya. Nah, ketika kemudian ini melihat ke PJPI, Prof, ini kok nampaknya kok kayak mau ditarik lagi di Prof, di SPN dulu, Prof, ya. Karena kan beberapa yang disorot itu kan di PJPI itu kan tanpa adanya frasa agama, kemudian menghilangkan jati diri bangsa, kemudian juga belum menyentuh isu-isu penting dan tanpa kajian akademik lah. Kira-kira ini gimana, Prof? Perkembangannya yang kemarin sempat mendapatkan polemik dan ini sedang dalam pembahasan lagi. Kira-kira benarkah itu? Karena apabila benar, ini nampaknya balik lagi seperti yang SPN dulu, Prof. Justru kemunduran, saya kira. Kira-kira mohon pencerahannya, Prof. Baik, Iya. Jadi sekarang undang-undang dari SPN itu sudah berubah menjadi Sisdiknas.
Sehingga SPN tentunya kita sudah nggak pakai lagi. Manakala sudah disebut di Sisdiknas, ya kita harus pakai yang ada di Sisdiknas. Sehingga kalau ada nuansa yang ingin menarik-narik dari PJKI ini kan namanya ini politik, Pak. Namanya juga pergerakan politik dan suatu euforia politik. Dan euforia politik itu bisa terjadi kapan saja dan bisa saja. Tetapi selama undang-undangnya itu belum berubah, Pak Edi, ya sudah kita secure menggunakan undang-undang Sisdiknas. Kita tidak bisa menggunakan SPN lagi. Kalau undang-undang SPN sudah landasan hukumnya sudah berbeda lagi. Jadi kita harus menuju hal kepada undang-undang yang terbaru. Itu kan sudah suatu aturannya bahwa kita harus mengikuti undang-undang yang terbaru apabila memang ada undang pengganti. Untuk euforia politik yang menarik-narik itu biasa, Pak. Politisi itu biasa. Dulu tadi seperti kayak Ibu juga, kalau dulu kasih penalti itu nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang nggak boleh. Nah, emang dulu belum ada undang-undang perlindungan anak dan lain sebagainya. Nah, sekarang ada. Jadi kita sekarang apa yang ada saja, kita ikutin yang undang-undang yang ada dan kita konsisten melaksanakan itu. Kita tentunya untuk menarik undang-undang yang lama itu sesuatu hal yang wacana. Kalau euforia politik itu kan semacam wacana, Pak. Dan wacana itu tentunya ya belum tentu bisa terjadi. Kecuali yang punya wacana itu misalnya pemerintah atau anggota DPR, ya undang-undangnya dirubah. Selama undang-undangnya belum dirubah, itu kita tetap menggunakan undang-undang yang ada. Kalau euforia politik boleh saja, apalagi kalau sebentar lagi memasuki masa kampanye kan ingin ada yang mencari panggung politik, ingin mencari hal-hal yang lain. Cari muka. Ya selalu menggunakan momen-momen itu untuk momen-momen politik. Memang harus ada upaya pengawalan, Prof, ya, dari kalangan akademik, Prof. Jangan sampai kemudian lepas pantauan, kemudian justru malah muncul nanti yang merugikan, Prof. Ya. Kenapa? Ya, nanti Pak Edi kan bisa menjadi pengamat kebijakan publik, bisa ini. Kalau saya yang dipanggil, saya pasti akan mengatakan bahwa euforia politik tidak boleh mengalahkan daripada undang-undang yang ada. Ya, kita tetap menggunakan undang-undang, kita harus menjaga undang-undang itu sampai apabila undang-undang itu ada dirubah. Kalau nggak dirubah, ya kita menggunakan itu. Kalau yang euforia politik itu adalah silakan politisi bermain. Karena politisi kan dia ingin mencari panggung dan lain sebagainya. Politisi juga tidak semuanya seperti itu, Pak. Karena politisi tidak semuanya juga politisi yang sedikit neko-neko, ada juga yang juga lurus-lurus, ada juga yang baik-baik. Namanya orangnya juga orang banyak. Tapi manakala ada orang yang menarik-narik, apalagi untuk kepentingan politik tertentu, itu tentunya sesuatu hal yang harus kita menjadi pagernya, kita harus menjadi pendobraknya, karena memang ini tidak sesuai juga dengan aturan hukum yang ada, ataupun landasan hukumnya tidak bisa terpenuhi. Begitu, Pak Edi? Ya, tapi apabila tiba-tiba, Prof, ya kan itu kan biasanya mungkin saja, Prof, ya, karena tiba-tiba kemudian undang-undang Sisdiknas ya dirubah gitu tanpa pengetahuan kita halayak ramai, itu kan repot juga, Prof. Ribon, Prof, itu mungkin nggak kayak gitu? Enggak, kalau merubah undang-undang kan tidak boleh sekonyong-konyong, Pak, kecuali dengan perpu, dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, di mana negara dalam keadaan darurat, pemerintah berhak mengeluarkan undang-undang yang nanti harus disetujui oleh DPR. Tapi kalau merubah undang-undang kan ada prolegnas. Prolegnas kan Pak Edi sudah tahu sekarang juga. Sekarang apa yang dibahas? Oh, revisi daripada undang-undang Sisdiknas. Oke, dia dulu dong revisinya seperti apa. Semua sekarang ini kan pelaksanaannya juga terbuka. Yang penting semuanya kita bisa mengikuti alur legislasi yang ada. Sehingga kalau undang-undang mau dirubah ya harus melalui prolegnas, harus prolegnas tahun berapa, dan itu harus dibahas, dan runtutannya juga nanti ada naskah akademis. Pada saat naskah akademis bisa juga Unmes memberikan hal-hal yang terbaik bagi pendidikan di Indonesia. Terus, Prof, kalau sejauh pengamatan Prof, ini PJPI kan kayaknya nampaknya berhenti, Prof, ya. Nah, ini ada apa ya?
sampai sejauh mana pembahasannya gitu loh Prof maksudnya. Tapi yang jelas ini kayaknya berhenti gitu loh. Ya ini dilihat secara politik kayaknya belum in gitu. Pemilihnya masih jauh. Terus dia tampilnya kalau tampil sekarang kan belum tentu orang juga milih gitu loh. Ini permasalahan euforia politik yang ada sehingga dia kalkulasi antara biaya, antara waktu, antara kepribadian dan semuanya. Jadi ibaratnya begitupun saya kalau jadi politisi ya jangan ngobrol-ngobrol dulu sekarang ini. Kalau nanti sudah mungkin tahun 2024, mungkin 2023 atau 2022, nah itu udah mulai ini. Nah, disitulah kita juga harus waspada supaya semuanya jangan dipolitisasi karena semuanya harus berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Ya, Prof. Masih, Prof. Baik, Pak Edi. Jadi begini Pak Edi, waktunya saya lihat juga udah 4:30. Jadi Pak Edi nanti jangan lupa teman-teman semuanya juga dibantu untuk validasinya dan jangan sampai ada permasalahan administrasi. Semua mungkin Pak Edi nanti langsung bisa berhubungan dengan Ibu Mbak Ani dan lain sebagainya. Ya, Prof. Saya hormati, hari ini cukup padat, kita sampai 4:30 ini. Dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Minggu depan masih ketemu dalam waktu yang sama Pak Edi ya, jam 3 juga ya. Iya, Prof. Saya masih memberikan 2 kali pertemuan lagi dan baru nanti saya kembalikan kepada Prof. Fahrudin. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangannya dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, masih. Salib. Ya, Prof. Makasih Baik, teman-teman. terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Mohon Pak Edi. Udah ya, nggak ada ya? Sudah rampung, nggak ada. Udah ada ya. Oke, Danda. Yang satu lagi? Udah ada, Pak Edi nggak ada tugas ya Pak Edi ya? Udah divalidasi, tinggal tugasnya Ada di Elena tugas. Ada tugas Bu Barokah kayaknya udah ditulis minggu lalu. Waduh, belum lihat saya. Yang mana? Kapan due date-nya? Kemarin belum ada sih, cuma nanti kita lihat. Tugas yang mana ya? Santai lah, Ini udah kemarin. Ada perintahnya kok, Pak. Yang terakhir ada baru. Baik, teman-teman ya. Gitu Tugasnya ya. tinggi. Salam sehat selalu. Ya, terima kasih Pak Edi. Pak Jeffrey,